Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dosen Bapak M. Syarif Kholili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Saya Wahyu Istiqomah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Soal nomor 2 yakni emansipasi wanita adalah isu penting yang mencoba mengangkat peran kaum wanita sejajar dengan lelaki dalam kehidupan. Soal yang pertama, apakah Islam menghalangi emansipasi wanita? Dan soal yang kedua, apa perbedaan antara emansipasi dalam konsep Islam dengan emansipasi dalam konsep Barat? Nah, emansipasi wanita adalah isu yang kompleks dan sering diperdebatkan, terutama ketika melihatnya dari perspektif agama dan budaya. Yang pertama, apakah Islam menghalangi emansipasi wanita? Pandangan tentang apakah Islam menghalangi emansipasi wanita sangat beragam dan tergantung pada interpretasi ajaran-ajaran agama serta budaya tempat Islam dipraktekkan. Pada pandangan tradisional, beberapa interpretasi tradisional dari ajaran Islam cenderung menempatkan wanita dalam peran domestik dengan batasan tertentu dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan publik. Dalam konteks ini, ada yang berpendapat bahwa Islam menghalangi emansipasi wanita karena adanya aturan yang membatasi kebebasan wanita. Pada pandangan progresif, banyak sarjana dan aktivis Muslim modern berpendapat bahwa ajaran agama Islam sebenarnya mendukung emansipasi wanita. Mereka menekankan bahwa di dalam Al-Quran dan hadis, wanita dan juga pria dianggap setara di mata Tuhan dan memiliki hak-hak yang setara dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat. Mereka menyoroti contoh-contoh wanita berpengaruh dalam sejarah Islam seperti Khadijah, istri Nabi Muhammad, yang merupakan seorang pebisnis sukses, dan Aisyah, istri Nabi Muhammad yang dikenal sebagai cendekiawan. Soal yang kedua, apakah perbedaan antara emansipasi dalam konsep Islam dengan emansipasi wanita dalam konsep Barat? Yang pertama yaitu sumber dan dasar filosofis. Dalam konsep Islam, emansipasi wanita di dalam Islam berakar pada ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Hak-hak dan kewajiban wanita di dalam agama Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan Tuhan. Emansipasi dalam Islam juga mempertimbangkan konteks moral dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada konsep Barat, emansipasi wanita dalam konsep Barat lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran liberal dan humanis. Dengan penekanan pada hak asasi manusia, kebebasan individu, dan kesetaraan gender tanpa mempertimbangkan konteks agama atau moral tertentu. Yang kedua yakni tujuan dan pendekatan. Di dalam konteks konsep Islam, tujuan emansipasi adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan di dalam masyarakat.
dengan menekankan peran wanita di dalam keluarga dan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Pendekatannya seringkali berbasis pada prinsip-prinsip moral dan etika yang diatur oleh agama. Pada konsep Barat, emansipasi wanita dalam konsep Barat berfokus pada kesetaraan absolut antara pria dan wanita di semua aspek kehidupan, termasuk kesempatan kerja, pendidikan, politik, dan hak-hak reproduksi. Pendekatannya lebih bersifat sekuler dan legalistik. Yang ketiga yakni peran dan identitas gender. Pada konsep Islam, ada perbedaan peran gender yang diakui dan dihargai. Namun, dengan penekanan pada kesetaraan di hadapan Tuhan dan hak-hak yang adil. Misalnya, peran sebagai ibu dan pengasuh keluarga sangat dihargai dan dianggap penting. Sedangkan pada konsep Barat, peran gender seringkali ditekankan untuk bisa saling bertukar dan tidak ada batasan yang jelas antara peran pria dan peran wanita. Secara keseluruhan, meskipun ada pandangan bahwa Islam menghalangi emansipasi wanita, banyak yang berpendapat bahwa dengan interpretasi yang benar, Islam justru mendukung kesetaraan dan pemberdayaan wanita. Perbedaan utama antara emansipasi wanita dalam Islam dan konsep Barat terletak pada dasar filosofis, tujuan, pendekatan, dan peran gender yang diakui di dalam masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.